Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Kita masuk ke pembahasan fikih bab pertama tentang thaharah. Kenapa di dalam ilmu fikih yang dibahas pertama kali adalah thaharah? Dikarenakan syarat kita untuk beribadah itu kebanyakan bersuci terlebih dahulu. Setelah thaharah, nanti kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Itu bab ibadah. Bab ibadah meliputi apa? Thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini namanya bab ibadah. Kalau ibadah ini sudah kita kuasai, kita tahu mana yang sah, mana yang tidak sah, maka selesai kewajiban kita menuntut ilmu syariat tentang ibadah. Ya, selama kita belum mengetahui ini ibadah kita sah atau tidak, maka kita masih berkewajiban mencari ilmu lagi. Hukumnya fardu ain, ya, fardu ain. Nah, kita bisa koreksi diri kita masing-masing nanti. Selesai bab ibadah, kita tahu mana yang sah, mana yang tidak sah, maka kita akan melangkah ke bab berikutnya, yaitu muamalat. Ya, muamalat nanti banyak sekali macamnya. Jual beli, kita ijarah itu sewa menyewa, pinjam meminjam. Meminjam uang dengan meminjam barang itu beda hukum. Ya, meminjam uang dengan meminjam barang beda hukum. Meminjam uang, ya, saya minjam uang ke ibu 1 juta, kemudian ibu mensyaratkan boleh nanti balikin 1,5 juta, maka ini hukumnya haram, kena hukum riba. Tetapi kalau minjem barang, minjem mic, ya, mic 1, kemudian nanti ini ya, saya minta uang 1.000 Pak, pas balikin, boleh nggak? Boleh, tidak masalah karena minjemnya barang. Ini nanti dalam bab muamalat namanya itu isti'arah. Minjem barang namanya isti'arah. Kalau minjem uang namanya qorot. Qorot atau bab kita itu apa namanya? Qorot, ya. Qorot di Indonesia kan ada. Kalau kita masuk ke bank syariah, itu ada namanya qorot. Pernah tahu tidak? Nah, bagi hasil. Nah, mudharabah. Ini qorot, ya. Qorot itu pinjam meminjam uang. Itu ada hukumnya sendiri. Minjem barang ada hukumnya sendiri. Wadiah, titip menitip, ada hukumnya sendiri. Kalau kita sudah tahu muamalat yang sah mana yang batil, kemudian kita melangkah ke bab berikutnya, bab munakahat, pernikahan. Ya, ketika saya bermuamalah dengan suami, muasyarah dengan suami seperti ini sah atau tidak? Kalau kita udah tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, maka selesai kewajiban kita menuntut ilmu fikih. Artinya ilmu kehidupan kita yang kita lakukan sehari-hari sudah selesai. Nah, kalau kita mau nuntut ilmu lagi, hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain lagi. Ya, bukan fardu ain lagi, namanya fardu kifayah. Sampai kapan? Sampai kita bisa berfatwa. Ketika orang tanya, kita ngomong, oh ini hukumnya ini hukumnya ini, sampai berfatwa, hukumnya fardu kifayah. Terus sudah selesai bisa berfatwa, mencari ilmu lagi, hukumnya apa? Sunnah.
hukumnya sunnah sampai derajat mujtahid. Mujtahid itu ketika dihadapkan satu ayat Al-Quran, kita tahu oh dari ayat ini muncullah hukum ini, itu namanya mujtahid. Banyak ulama yang sekarang mengatakan tidak ada mujtahid di zaman kita ini. Karena apa? Karena syaratnya sangatlah sulit, berat. Kita tidak akan pernah bisa, kata mereka. Nah, kita mulai bab taharah, at-taharatu. Di sini halaman 15. At-taharatu lughatan an-nadhafah. At-taharatu adapun bersuci lughatan secara bahasa, an-nadhafatu itu bebersih, wal khulusu dan bersih minal adnasi dari kotoran-kotoran. Secara bahasa, taharah itu adalah bebersih, membersihkan diri daripada kotoran. Hissiyatan kanat, baik kotoran tersebut itu terlihat oleh mata kita, nampak oleh panca indera kita, bisa dirasa, bisa dicium, bisa dilihat, bisa disentuh. Itu kotoran yang nyata. Kal anjasi seperti najis, kotoran cicak itu kotoran yang nyata, terlihat oleh panca indera kita. Au maknawiyatan atau kotoran yang maknawi. Kal uyub seperti aib. Aib kita memiliki ternyata kita punya sifat dengki. Kita punya sifat pendendam. Kita punya sifat yang buruk. Maka itu ketika kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk tadi, namanya taharah secara bahasa. Nah, yang kita inginkan di dalam mempelajari fikih adalah taharah secara syariat, ya, bukan secara bahasa. Wa syar'an, dan taharah secara syariatnya adalah fi'lu ma yatawaqqafu alaihi ibahatun, melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kita diperbolehkan melakukan ibadah, seperti sholat. Melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kita diperbolehkan melakukan ibadah atau sholat, melakukan sholat. Walau min ba'dil wudu, kegambar sebelum sholat kita wudu, sebelum sholat kita tayamum, ya, sudah tergambar di sini. Itulah namanya taharah. Kalau kita memiliki hadas besar, maka kita ngapain? Mandi terlebih dahulu. Itulah namanya taharah. Walau min ba'dil wujuh, walaupun hanya dari satu sisi saja, au thawabun mujarrad, atau hanya mencari pahala saja. Min ba'dil wujuh seperti tayamum, taharahnya kita kalau punya hadas kecil harusnya kita berwudu. Tapi kalau kita tidak menemukan air, bagaimana? Bertayamum. Kalau wudu itu membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala dan kaki. Kalau tayamum yang diusap hanya muka dan dua tangan saja. Ini sebagian dari satu sisi saja. Atau hanya mendapatkan pahala saja. Kita udah punya wudu nih, udah sholat duhur, punya wudu, sampai asar kita belum batal. Boleh nggak kita langsung sholat tanpa wudu? Boleh, karena belum batal. Tapi nggak, saya pengen mencari pahala lebih, saya wudu lagi. Namanya tajdid. Tajdid itu apa? Memperbaharui wudu. Nah, ini bukan untuk menjadikan kita suci, tidak. Kita udah suci, tetapi dengan wudhu baru tadi kita dapat pahala tambahan. Arif saja. Ada sudah dalam. Nah, itu definisi daripada taharah. Berikutnya wasailut taharah. Wasilah untuk kita bertaharah. Kalau kita taharah itu menggunakan apa saja sih? Wa maqasiduha, atau tujuan kita bertaharah itu ngapain? Untuk apa kita bertaharah? Lit taharati arba' wasail. Bersuci itu ada 4 wasilahnya. Kita bisa bersuci dengan menggunakan 4-nya ini. Salah satu daripada 4 ini. Apa itu wasilah bertaharah? 1, alma, air. Kita ketika bertaharah bisa menggunakan air. Yang kedua, turab, debu.
Ya, air itu dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi junub, mandi besar. Turab, debu dipakai untuk bertayamum. Dabig itu yang ketiga, kita menyamak, menemukan kulit bangkai, kemudian kita pengen manfaatkan kulit tersebut. Nah, namanya bisa disamak. Nah, ini bisa untuk mensucikan kulit. Dan hajarul istinja yang keempat adalah batu istinja. Batu istinja kemarin sudah kita singgung sedikit, insya Allah nanti dijelaskan kembali. Satu persatu sekarang kita jelaskan. Alma, kapan air itu bisa kita gunakan untuk bersuci? Apakah seluruh benda cair bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Nah, air terbagi jadi 4. Air terbagi menjadi 4. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu semua. Yang pertama, air yang suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Air terbagi jadi 4. Yang nomor 1, air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Air yang suci, mensucikan, tidak makruh digunakan, itu ada nama lainnya, yaitu air mutlak. Nama lainnya air mutlak. Yang pertama. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Untuk kita menggunakannya hukumnya makruh. Air suci mensucikan dan makruh digunakan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang keempat, air mutanajis, air yang tidak suci, ya. Air mutanajis atau air yang tidak suci. Nah, ketulis semuanya? Oke, coba dibaca. Air terbagi jadi 4. 1. Kedua. Ketiga. Dan keempat, air yang tidak suci atau mutanajis. Air suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan namanya air mutlak. Dari mana kita bisa tahu ini air suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan? Lihat daripada fisik air tersebut, ya. Ciri-cirinya adalah ketika air tersebut itu tidak terkekang oleh satu nama, tidak terkekang oleh satu nama saja. Ini ada air apa? Air apa namanya? Air mineral. Saya buka, saya taruh di gelas. Ibu mengatakan air apa? Air minum, air gelas, air mineral. Dari gelas itu saya taruh di ember. Ibu menamain air apa? Air aja kan gitu. Tidak ada nama khususnya, tidak terkekang oleh satu nama saja. Beda dengan kopi. Saya punya air kopi, saya taruh di botol namanya kopi. Saya taruh di ember kopi, di gelas kopi, di lantai kopi. Ini dia itu air yang terkekang oleh satu nama saja. Nah, air yang mutlak tadi, suci mensucikan, tidak makruh digunakan, adalah air yang tidak punya nama khusus. Ketika berpindah-pindah tempat, dia namanya berbeda-beda, tidak memiliki nama khusus. Bisa difaham tidak? Yang tidak memiliki nama khusus ketika berpindah-pindah tempat, dia tidak ada nama khususnya. 1. Nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Bedanya itu makruh dan tidak makruh digunakan saja. Bisa difaham? Sekarang yang nomor 2 tadi nggak makruh digunakan untuk apa? Bersuci. Sekarang air yang suci, dia itu juga mensucikan, bisa mensucikan yang lain, tetapi makruh kita gunakan. Namanya air musyammas. Namanya air musyammas.
Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh terik matahari. Satu, ini syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak makruh untuk kita gunakan. Ya, satu, dipanaskan oleh terik matahari. Yang kedua, dia itu berada di negara yang panas. Di negara yang panas. Indonesia tidak termasuk negara panas. Negara panas itu Syam, Syria, itu negara panas. Hadramaut, negara panas Yaman. Oke, yang nomor satu tadi dipanaskan oleh terik matahari. Yang kedua, harus berada di negara yang panas. Dan yang ketiga, dia itu berada di tempat yang dicetak. Maksudnya cetak itu pakai palu itu loh. Cara membuatnya menggunakan palu. Tahu, seperti seng, besi, aluminium kayak gitu. Tempatnya harus berada tempat yang seperti itu. Bukan seperti toren yang ada di Indonesia. Toren di Indonesia merek Dolphin, merek Penguin itu terbuat dari plastik, nggak termasuk. Ya. Yang ketiga, dia itu harus terbuat dari wadah yang tercetak. Maksud daripada tercetak itu adalah menggunakan palu. Terus yang keempat, ketika menggunakan harus dalam keadaan panas. Makruh digunakan ketika kita gunakan dalam keadaan panas. Dan yang nomor 5, digunakan untuk kulit badan. Yang nomor 5, digunakan untuk kulit badan. Nah, ini syarat menggunakan air musyammas dikatakan makruh. Ketika salah satu daripada syarat 5 ini tidak ada, tidak ditemui, maka tidak makruh kita gunakan. Contoh, fajar kita mau berwudu tapi dingin sekali. Akhirnya kita ambil air, kita rebus, kita godok airnya, pakai untuk wudu. Makruh tidak? Tidak. Kenapa? Karena panasnya tidak dengan terik matahari, tetapi karena api. Lagi contoh lagi, Indonesia sekarang musim panas banget. Kemudian kita punya toren air tahu ya, toren air merek apapun, tapi terbuatnya dari plastik. Ya, dari plastik. Panas sekali, kita pakai untuk wudhu. Makruh tidak? Tidak. Kenapa? Karena wadah tidak terbuat dari yang tercetak, dan Indonesia tidak termasuk negara yang panas. Paham tidak? Ini air musyammas. Dulu saya waktu kecil salah paham. Ke sawah, di sawah itu banyak airnya, kita pakai untuk wudhu. Makruh itu katanya. Saya waktu kecil sering ngaji sama bapak kesana kemari. Jadi sekitar umur 4 SD saya udah paham. Tapi salah paham, gagal paham itu karena untuk syarat-syarat yang 5 ini saya belum ketahui itu. Itu air musyammas. Dan dipakainya bisa dihukumi makruh kalau dipakai untuk kulit badan saja. Ada air kita tinggal di Hadramaut, airnya itu panas sekali, kemudian kita pakai untuk nyuci baju, makruh tidak? Bisa suci enggak itu baju? Bisa suci. Makruhnya kalau digunakan untuk apa? Untuk kulit badan saja. Sedangkan untuk baju itu tidak makruh. Saya dulu ketika di Hadramaut itu ngerebus mie itu menggunakan air keran. Ngerebus mie menggunakan air keran karena sangat panas sekali. Itu bisa panas banget. Makanya ada kesunahan tabrid dalam mazhab Syafi'i dan mazhab manapun, ada kesunahan tabrid. Apa itu tabrid? Ketika masuk waktu zuhur, kita tidak langsung sholat zuhur, tetapi nunggu airnya adem dulu. Ambil air, taruh di ember, biarkan 10, 15, 20 menit. Sudah adem, kita baru pakai wudhu, baru sholat zuhur. Itu namanya tabrid. Nah, nanti kalau ibu ngaji, insya Allah akan sampai bab tabrid. Itu tentang air. Tadi air yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air apa itu? Yaitu ada 2. Air suci tidak mensucikan. Satu adalah air yang mustakmal.
Pernah dengar air mustakmal? Pernah. Air mustakmal dia itu suci, tetapi dia tidak mensucikan. Mustakmal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk membasuh najis atau mengangkat hadas. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk membasuh najis atau mengangkat hadas. Itu namanya air mustakmal. Saya contohkan. Di sini meja. Di meja ini ada pipisnya anak kecil. Ada pipisnya anak kecil. Kemudian pipis tersebut kita ambil, keringkan dengan kain. Kita ambil, sudah kering, kemudian kita tumpahkan air di sana. Terkena semuanya. Ini air yang ada di atas meja, dia itu sudah tidak berubah bau, warna, dan rasa. Dia masih basah. Anak kita main-main air ini, digini-giniin. Najis semua atau tidak? Tidak. Ya, air yang masih basah di sini nih, itu sudah suci hukumnya. Hukumnya suci. Paham? Loh, nggak wajib dikeringkan? Wajib dikeringkan tidak? Tidak. Selama tidak berubah ini air, bau, warna, dan rasa, maka itu air sudah dianggap suci. Dan ini meja sudah dianggap suci. Bisa dipaham? Ini air suci mensucikan atau hanya suci saja? Suci saja. Suci saja. Karena ini air sudah digunakan untuk membasuh najis. Paham ini? Jadi tidak ada kewajiban kita mengeringkannya. Ya, oke, itu air yang digunakan untuk menghilangkan, membasuh najis. Ada air lagi yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Kita berwudu, air yang sudah jatuh daripada anggota wudu kita netes ke bawah, kita tangkep, kita tadah pakai ember gayung, kemudian dapat 1/4 ember. Maka air yang ada di dalam ember tadi yang sudah netes dari sini, itu namanya air mustakmal. Kenapa? Karena itu air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Sekarang, air yang suci mensucikan, dia itu kecampur, ketetesan, kepercikan air mustakmal. Apakah air yang ini menjadi mustakmal juga atau tidak? Ibu mandi dari satu ember itu kurang dari 2 kulah. Ya, ember seginilah ya. Tingginya dia segini ember ini. Kegambar ya. Ember, ibu mandi, kemudian mandi junub atau wudhu, memercik dari anggota badan ke air ember tersebut. Apakah air satu ember menjadi mustakmal? Mustakmal tidak? Di dalam menentukan ini air mustakmal atau tidak, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Namanya itu takdir wasato. Wawu sin to. Takdir wasato. Takdir wasat itu adalah memperkirakan bau, warna, dan rasa. Ya, memperkirakan bau, warna, dan rasa. Yang pertama, jadi contohnya kita mandi junub, kemudian ada percikan dari badan kita yang mengenai air di dalam ember ini. Kita perkirakan, umpama berapa percikan? Tentukan berapa? 5 percikan ya, 5 tetesan. Air satu ember segini yang tingginya, kemudian terkena percikan dari kita 5 tetes. Satu perkiraan baunya adalah bau ladin. Ladin itu apa? Ladin itu adalah keringat kambing. Pernah ini nyentuh kambing? Pernah? Enggak, nyentuh si bulunya kambing. Ketika disentuh kan ada peliket di sini. Peliket apa? Lengket. Pernah tahu? Lengket di sini, kemudian kita cium, baunya kayak apa? Itu namanya ladin, keringat kambing. Atau ada yang mengatakan getah kayu yang besar itu ketika digergaji, di tengahnya itu ada item-itemnya. Getah kayu itu baunya kayak apa tuh? Pernah nggak? Wah, ibu harus main ke hutan. Iya, saya belajar fikih itu segala sesuatu saya coba. Asal nggak ada baunya,
Ada. Bau alam. Bau daun. Udah, yang paling tergambar berarti keringet kambing, ya. Baunya bau kambing kayak gitu. Umpama ini 5 kali tetes tadi, kita umpamakan tetesan itu berupa keringet kambing. 1 ember dikasih keringet kambing 5 tetes. Apakah air 1 ember menjadi baunya seperti bau kambing semua atau tidak? Kira-kira? Tidak. Aman berarti 1. Yang kedua, dari segi warna. Warnanya adalah launul asir, warna jus. Pernah ngejus lemon? Warnanya kuning, orange, ya kan? Umpamakan 5 tetes tadi adalah tetesan lemon. Kita teteskan 5 kali ke ember. Berubah semua warna menjadi oranye? Tidak, aman yang kedua. Dan yang ketiga, bau warna rasa. Rasanya rasa rumman. Rumman itu delima. Pernah makan delima? Rasanya kayak apa? Asem, ya. Umpamakan 5 tetes itu adalah perasan delima, kita teteskan ke dalam ember. Apakah air 1 ember berubah warna menjadi asam? Berubah rasa jadi asam? Tidak. Berarti 3-tiganya aman. Selama 3 bau warna rasa aman, maka ini air 1 ember tidak dikatakan air mustakmal. Paham? Yang memungkinkan berubah ketika kita berwudu dengan menggunakan air yang ini gelas itu loh, yang gelas 120 mili, kemudian kita wudu netes di sana segitu. Kita netes di sana 5 tetes, 10 tetes, kira-kira berubah nggak? Berubah. Kalau berubah berarti itu mustakmal. Tapi kalau 1 ember tidak mustakmal. Bisa dipaham? Mudah atau susah? Mudah. Mudah. Jadi dulu ketika kita, oh kok ini udah mustakmal nih, langsung dibuang, gitu kan ya? Padahal enggak. Itu tidak Kalaupun dia itu mustakmal, Ibu, kita tidak perlu kita buang. Nah, terus gimana? Jadikan lagi dia menjadi suci mensucikan. Bisa. Gimana caranya? Ada 3 hal. Air yang mutanajis. Ingat ya, najis berbeda dengan mutanajis. Kalau mutanajis dia itu bisa disucikan. Contoh air 1 ember kecampur air kencing 1 tetes, ya kan? Itu namanya apa? Mutanajis. Nah, air yang mutanajis atau mustakmal itu tadi bisa berubah menjadi suci lagi, suci dan mensucikan dengan 3 cara. 1, mukafaroh. Mukafaroh itu diperbanyak, tambahi air suci mensucikan hingga mencapai 2 kulah. Ketika sudah mencapai 2 kulah, maka sudah dikatakan suci, tidak berubah bau, warna, dan rasa. Inti dari air sifat 3 ini ya, bau, maka sucikan. Yang pertama cara apa? Faroh, dengan diperbanyak. Yang kedua, dengan cara nazah. Nazah itu dikuras, Ibu. Air yang mustakmal tadi atau mutanajis itu kita kuras, dan air sisa kurasannya ini harus ada 2 kulah, ya, harus ada 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu 1 dirok 1/4. Ini 1 dirok dari ujung jari sampai siku, 1 dirok ditambah 1/4. 1/4 dirok segini berarti sekitar 50 cm dalamnya, luas dan lebarnya. Itu namanya 2 kulah, ukuran 2 kulah, ya. Air sisanya dari kurasan tadi harus mencapai 2 kulah dan tidak berubah bau, warna, dan rasa. Maka itu sudah suci mensucikan. Dan yang ketiga dengan cara al-mukaf. Mukaf itu dibiarin aja seminggu, 2 minggu, 3 minggu, berubah seperti semula, bau, warna, rasanya seperti air biasa, maka itu sudah dikatakan air suci dan mensucikan. Syaratnya adalah air harus ada 2 kulah. Jadi tidak langsung kita buang, manfaatkan, kita jadikan air suci lagi. Nah, sekarang dipakai oleh orang-orang untuk menfilter air Sungai Citarum, disedot, kemudian dipakai untuk air minum, boleh nggak?
Boleh dengan cara tadi, gitu loh. Dia berubah menjadi suci dan mensucikan. Air WC yang ada di apa namanya WC jalan atau apa, itu airnya kan difilter juga, gitu. Dengan cara itu tadi, ya. Terlalu lebar. Air 1 toren lebih dari 2 kulah kan, umpama ada 5 kulah, dia berubah bau warna rasa, maka itu kan airnya air suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian kita kuras, Bu. Dikuras itu dikurangi. Enggak usah ditambahkan, dikurangi, sisanya itu harus ada 2 kulah lebih. Dikurangi setengah umpamanya, kan masih ada sisa tuh 2 kulah setengah. Terus hilang bau warna rasanya, tidak berubah lagi. Kembali seperti semula, maka itu air sudah suci mensucikan. Kalau yang tadi yang muket dibiarin, udah 1 toren dia seberapa lama? ya, sampai hilang bau warna rasa, sampai kembali seperti semula, maka itu air sudah berubah menjadi air suci dan mensucikan. Terlalu lebar penjelasan? Enggak. Selama ini mah air teh yang kalau kita udah berwudu terus kan kena cipratan tuh, ya aku saya teh di Banjuran we dibuang gitu, pantesan bayar air mahal. Karena takut gitu, sholat takut jadi suci gitu. Jadi kalau itu tadi ada perkiraan 3 tadi ya. Kalau ibu udah tahu ngapain buang, udah perkirakan saja. Memperkirakan tadi wajib atau tidak hukumnya? Wajib. Tidak, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Selama menurut kita itu enggak akan berubah, ya udah biarin, kita pakai wudhu lagi. Misalkan ya, kan kadang-kadang kalau sekarang udah praktis ya ada keran. Kalau zaman dulu kan, atau kalau lagi safar itu suka ada kamar mandi baunya besar gitu ya. Terusan dikasih ember di bolongan saya gini ya. Pas mau ngambil, kalau enggak disediain gayung. Pas kita kan ngambil lagi, ketegasan lagi, itu berarti masih bisa ya? Masih. Nah, jadi ibu air mustakmal itu, air mutanajis itu kalau airnya kurang dari 2 kulah. Kalau airnya 2 kulah lebih, nggak ada mustakmal. Walaupun kita wudhu balikin lagi, atau wudhu nggak ada gayung pakai tangan, langsung dikulah itu loh. Oh, cuma kayak di pesantren. Betul, itu langsung begini kan? Iya. Itu tidak masalah. Saya kadang balik kadinya, kan? Ini asal kasida, hanya ternyata itu boleh ya. Hanya satu lagi ya. Kadang-kadang kalau di daerah Jawa itu cuma ada air yang bukan berenang gitu loh. Di mana? Oh iya itu ada. Untuk cuci kaki. Cuci kaki, Bu. Cuci kaki. Jadi takut. Jadi gini Bu, ibu dari kamar mandi, lantai kamar mandi yang basah itu takutnya kecampur dengan baul, kencing, pipis, akhirnya nempel di kaki kita masuk masjid tanpa cuci. Makanya diadakan genangan air. Yang genangan air itu kalau diukur lebih dari 2 kulah Bu. Itu fungsinya itu. Iya, tak benar Ustaz. Harus bukan Ustaz karena iya waktu saya ke mana sih daerah Garut, Malangkong kan. Jadi pas itu teh ibu udah wudhu, udah kata saya teh masih punya wudhu, ibu silakan kakinya dikesitukan. Nah, aku udah dikadikan punya wudhu gitu kan. Enggak dari kamar mandi juga gitu. Jadi kan kumaha, kan kaki aurat, terus kan banyak kudu dibuka terus kakinya. Enggak, ibu loncat aja. Mencuci kaki pun nggak wajib. Itu kan hanya bagi orang yang punya was-was atau takutnya gitu loh. Tapi kalau dari kamar mandi kita udah cuci kaki, ya udah mantep aja gitu. Saya malah jarang nyemplung ke sana gitu. Berarti mazhab yang loncat ya? Loncat saya. Iya. Saya jarang pakai gituan. Nah, loncat aja Bu. Loncat aja sama Nah, Gimana ini contoh air yang bersama itu
Jikalau di air sawah karena air sawahnya hangat, apa itu juga sama? Air sawah bukan mustakmal. Shower. Air panas. Oh, water heater. Itu bukan mustakmal, musyamas mungkin, musyamas. Air musyamas yang dari shower water heater itu bukan musyamas, Bu. Karena musyamas itu harus dipanaskan oleh terik matahari. Harus berada di negara panas. Jadi tidak ada hukum makruh. Jadi aman ya? Aman. Ibu mau wudhu, mau mandi, nggak masalah pakai itu. Tapi kan nggak langsung ini sinar matahari. Ya. Aman. Betul. Nah, sekarang Ibu, air musyammas itu kenapa dimakruhkan? Ya itu dia kenapa? Kata Imam Nawawi, karena terik matahari ketika dia memanasi bahan-bahan seperti baja, seng, aluminium itu, maka dari bahan ini tadi mengeluarkan, mungkin sekarang itu namanya zat besi, yang zat besi itu tercampur dengan air, kemudian terkena kulit kita, sehingga menjadikan kulit kita penyakit belang, yang putih-putih itu. Nah, itu muncul dari sana. Kalau dulu kita di sawah itu sering cuci muka pakai air sawah yang panas, itu bisa muncul namanya porong. Nggak tahu di sini, yang putih-putih itu loh. Kunung. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Nah, itu bisa memunculkan penyakit seperti itu. Nah, kita ini sebagai manusia wajib hukumnya hifdzun nafas, menjaga nyawa kita, menjaga anggota badan kita agar tetap sehat. Hukumnya wajib di atas segalanya. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang bisa memadharati badan kita, menyakiti badan kita, hukumnya nanti haram. Haram kalau pasti sakit, seperti bunuh diri pasti sakit, mati, berdarah, itu haram. Tapi kalau sesuatunya itu tidak pasti, masih kemungkinan, maka terjadi hukum makruh. Makanya rokok itu memadharati badan tidak? Madharati pasti tidak? Kalau pasti maka jadi haram. Tapi kalau nggak pasti maka menjadi makruh. Bagi yang sakit. Kalau yang sehat pasti. Jadi gini, rokok itu menurut ulama dulu yang belum mengetahui sains sekarang itu mengatakan makruh. Kenapa? Karena mudaratnya itu tidak langsung. Sekarang sudah ada penelitian lebih dalam lagi dan mudaratnya ternyata langsung kena, ya kan? Maka hukum menjadi haram, berubah. Itulah fikih, ya. Jadi termasuknya adalah kita wudhu, mandi dengan menggunakan air musyammas, hukumnya makruh. Kalau umpama ada penelitian, ini pasti kulitnya nanti akan rusak dan lain sebagainya, bisa menjadi haram karena memadharati badan. Bisa dipaham? Nah, air suci mensucikan tidak makruh digunakan, suci mensucikan makruh digunakan, air suci tidak mensucikan. Yang pertama adalah air mustakmal. Yang kedua, air suci tidak mensucikan lagi adalah air yang tercampur dengan benda suci. Air yang tercampur dengan benda suci, yang mana air tersebut berubah bau, warna, atau rasanya. Maka itu air namanya air suci, tetapi tidak mensucikan. Contohnya, saya punya air, kemudian kasih kopi bubuk, kasih gula, ya kan? Ini air saya tercampur dengan benda suci, yaitu kopi sama gula.
Berubah warna tidak? Berubah, sehingga orang mengatakan bukan air biasa lagi, malah mengatakan kopi. Ini air kopi suci tidak? Suci, boleh kita minum, boleh kita konsumsi, tetapi boleh kita menggunakan ini air untuk wudhu? Tidak, karena ini air suci, tetapi tidak mensucikan. Saya punya air teh. Air teh itu asalnya air biasa dicampur dengan teh sehingga berubah warna menjadi air teh. Itu air teh suci tidak? Suci, tetapi tidak mensucikan. Kalau jari tangan saya najis, boleh nggak dari air teh itu saya pakai untuk mencuci najis ini? Enggak. Tidak menjadikan jari tangan suci, karena ini airnya suci betul, tetapi tidak mensucikan. Bisa difaham? Nah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah air yang tidak suci atau air mutanajjis. Air yang tidak suci nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, air yang boleh kita pakai, kita gunakan untuk bersuci adalah air nomor 1. Nomor 2 boleh, tetapi hukumnya makruh. Makruh hanya digunakan di badan untuk membersihkan najis, boleh enggak? Air suci mensucikan makruh digunakan dipakai untuk membersihkan najis. Boleh. Enggak, makruh kan di badan. Najis di sini. Di selain yang berarti dari pembelajaran ini, ketika kita membersihkan, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, harus menggunakan air tersebut yang bisa kita gunakan. Paham ya? Pernah saya melihat di Bandung orang mencuci angkot mobilnya itu menggunakan air selokan, air got. Iya, Ibu. Pernah lihat itu? Iya, di perumahan mau Ustaz buat cebol-cebol. Enggak. Air got buat cebol-cebol. Cebor-cebor apa itu? Di jalan. Di jalan. Oh. Jadi kan saya kan mikirnya berarti kan itu si ompol naon di arah raya. Berarti hati-hati kalau kita lewat sana, sendal kita, kaki kita dan lain sebagainya, atau baju kita yang kena kayak gitu tuh hati-hati. Naik angkot, tangan kita basah, kita megang angkot tersebut. Nah, ini bisa menjadi najis. Najis bisa berpindah ketika basah. Ketika kering tidak bisa berpindah. Nah, pertama tentang air ya. Yang kedua tentang turab atau debu. Debu itu boleh kita gunakan untuk bersuci ketika debu tersebut suci. Nah, tidak mustakmal. Debu mustakmal kayak apa? Sama seperti air tadi. Debu mustakmal adalah debu yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Debu. Kemudian yang ketiga adalah dabig. Dabig itu kita pakai untuk mensucikan kulit, khusus hanya kulit bangkai saja. Bangkai hukumnya apa? Bangkai hewan hukumnya najis. Semua bangkai hukumnya najis kecuali 3. Semua bangkai, definisi bangkai itu apa? Definisi bangkai adalah hewan yang hilang nyawanya tanpa sembelihan secara syar'i. Itu bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang hilang nyawanya tanpa sembelihan secara syar'i. Sembelihan secara syar'i ada 2 macam, ada 2 cara. Ya, sembelihan secara syar'i ada 2 cara. Yang pertama, sembelihan untuk hewan yang bisa ditangkap. Ya, pertama, sembelihan untuk hewan yang bisa ditangkap, caranya dengan memutus urat atau jalur nafas dan makanan. Itu yang wajib. Sedangkan urat kanan kiri hukumnya sunnah. Memutus jalur makanan dan nafas, maka itu sembelihan secara syar'i khusus bagi hewan yang bisa ditangkap. Yang kedua, menyembelih hewan yang tidak bisa ditangkap. Contoh burung lepas, ditangkap tidak bisa. Maka boleh kita menyembelih dengan cara yang kedua, yaitu kita lukai hewan tersebut,
Ketika dia itu kena kemudian mati, jatuh mati, maka sudah halal. Tanpa kita sembelih itu sudah halal. Ditembak apapun, dipanah atau apapun. Ini sembelihan yang secara syar'i. Selain daripada dua ini, maka namanya sembelihan yang bukan atau tidak syar'i. Contoh zaman sekarang itu umpama menyembelih dengan cara disetrum itu loh. Pernah tahu nggak di pabrik-pabrik itu disetrum, diikat, iya, diikat seperti orang-orang sekarang yang cara mereka mematikan anjing atau babi itu dengan dijerat. Kalau anjing mah dibabuk, Ustaz. Beneran Ustaz, saya lihat dimasukin ke karung, juga dibabuk. Betul. Gitu. Jadi menyembelih anjing dengan cara dibabuk haram. Ya ada anjing lagi haram. Lamun menyembelih kambing kayak bobok yang tadi bisa haram. Ya? Haram, nggak boleh dimakan. Jadi kembali lagi ke definisi bangkai adalah semua hewan yang hilang nyawanya dengan tanpa sembelihan syar'i. Bangkai sudah kegambar sekarang, bangkai kayak apa? Ya, kegambar. Bangkai, semua bangkai hukumnya najis kecuali 3. Satu, bangkainya ikan. Ya, satu bangkainya ikan. Yang kedua bangkai belalang, dan yang ketiga manusia. Ya, yang ketiga manusia. Bangkai ikan, ketika kita beli ikan di pasar sudah dalam keadaan mati, boleh nggak kita ambil, kita masak? Ya boleh, karena bangkainya ikan hukumnya suci. Ya, belalang, pernah makan belalang? Pernah. Nah, belalang mati kemudian kita goreng pun halal kita makan. Manusia bangkainya kita makan? Enggak boleh, haram. Ya, khusus manusia ini, bangkai manusia suci, walaupun suci itu pun tidak boleh kita makan. Dan setelah kita mengetahui semua bangkai itu semua bangkai itu najis kecuali 3, ikan, belalang, dan manusia, maka bangkai itu tadi kulitnya boleh kita manfaatkan, kan najis. Nah, boleh kita manfaatkan dengan cara disamak. Kemudian muncul kaidah lagi, semua kulit bangkai bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak kecuali kulit bangkainya anjing dan babi. Dua ini nggak bisa, karena dia itu asli najis, dari awal sudah najis, maka tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Apapun, nah, tas dari kulit buaya, sepatu dari kulit ular, halal, boleh. Enggak, anjing babi tidak boleh. Dengan cara disamak. Cara menyamaknya apa? Dengan menghilangkan lebihan atau sisa-sisa dagingnya, terus gajihnya, kemudian kita kasih sesuatu yang asam, ya, sesuatu yang asam, kemudian kita kasih air. Ketika dikasih air itu dibuat wadah air, sudah nggak ada baunya lagi, maka itu sudah dikatakan suci. Ketika si kulit bangkai itu dikasih air, baunya masih bau hewan itu, maka belum dikatakan suci. Maka seperti tas buaya, tas dari kulit buaya, atau sepatu dari kulit ular, ibu cium, apakah ada bau bangkainya? Tidak ada, maka dia sudah suci. Itu bisa dipaham? Nah, itu tabik. Yang ketiga dan yang keempat adalah hajar istinja. Batu untuk istinja kemarin sudah kita jelaskan. Bukan berarti batu, ya, tetapi dia itu semua yang jamit, yang padat, kemudian dia itu suci, kemudian bisa mengangkat najis dan tidak dimuliakan. Nah, jam berapa sekarang? 2:30. Nah, sekarang waktu tanya jawab. Terlalu banyak penjelasan tidak? Tidak.
sekarang mah kalau ke sawah langsung air musyamas. Makruh tuh dipakai begitu ya. Silakan yang bertanya. Nah, silakan. Kalau ayam yang disembelih kita nggak tahu itu sembelihnya kayak ayam-ayam kayak yang kayak gitu. Itu gimana? Nah, ya kan biasa. Di Indonesia itu 80 sekian persen Muslim, maka sudah bisa dikatakan mereka mayoritas Muslim. Ketika yang menyembelih itu orang Muslim, walaupun kita tidak tahu cara dia menyembelih, maka secara zahir halal, boleh kita makan secara zahir. Tapi kalau kita melihat secara langsung dia sembelihannya itu tidak syar'i, maka nggak boleh kita makan. Nggak jauh-jauh KFC di pasar-pasar. Kalau ibu pernah memperhatikan cara menyembelih mereka, itu kemungkinan nggak mau makan karena menghukumnya haram. Itu. Mereka disembelih baru kena sedikit itu langsung masukkan ke air panas. Jadi matinya bukan karena disembelih tetapi karena air panas. Itu tidak boleh. Itu ya. Tapi kalau kita nggak tahu caranya mereka bagaimana, maka secara zahir hukumnya halal. Boleh kita makan. Kalau kita ke Bali, di Bali itu kan ada ayam betutu tuh. Di situ kan mayoritas Hindu. Terus kan saya pernah itu kan di Ustaz ada hadisnya yang bukan yang sama yang musyrik kan, Hindu mah musyrik ya, bukan ahli kitab maksudnya. Bukan. Nah jadi saya tuh suka nanya gini, ini siapa yang ngolahnya gitu, karena yang punya restorannya juga orang Hindu. Gitu. Dipastikan dulu, yang lain udah pada habis, saya mau baru mastiin gitu. Nah itu kalau kayak gitu memang benar harus dipastiin dulu atau gimana? Kalau mereka mayoritas non Muslim, nggak boleh kita makan. Oh, lebih baik nggak boleh? Nggak boleh kita makan. Kalau mayoritas Muslim boleh. Saya kayak nanya ke suami, kata suami pastiin dulu. Terus kata suami, udahlah nggak usah makan. Akhirnya saya pergi KFC. KFC yang nyembelih siapa itu? Tapi di situnya ada label halal. Itu masalahnya di Indonesia label halal itu Allahu a'lam. Kenapa Ustaz? Ada sayur banyak. Sayur pasti halal. Jadi Ustaz pas ke Bali itunya pas keluar di hotel langsung ada babi guli, anjing guli, pada nagok Ustaz. Tahu nagok besar kayak gini aja. Jadi kata saya gimana di sana kan lawar apa gitu ya. Jadi gimana makannya coba? Akhirnya saya kan yang aman tuh kalau di hotel pesennya KFC. Nah, tapi kalau kemarin kita ke Bali lagi, studi banding sudah pakai catering yang Muslim. Jadi cateringnya teh si ibunya teh yang punya Muslim gitu, jadi regreg gitu. Iya. Jadi bagus seperti itu. Iya. Hati-hati soal. Silakan. Nah, kalau daging impor gimana Ustaz? Saya kan daging sapi yang datang dari luar, yang dari Australia, dari India, kan di kita banyak. Karena daging lokal kan mahal, terus daging impor banyak ya. Yang murah kan kadang-kadang di kita mah ngambilnya yang murah-murah aja. nah, Waktu saya dulu jualan juga pernah kan saya juga ya jualan yang begitu. Terus kalau saya kan bilangnya gini, kan kalau daging lokal misal saya gantung, kalau itu di bawah aja. Kenapa ini beda? Ya saya bilangin aja kalau itu mah impor, kalau yang di atas ya lokal. ya. Impor itu dari negara yang Kayak Australia, Amerika. Australia itu mayoritas non Muslim. Maka lebih baik jangan untuk menghati-hati, kecuali kalau kita sudah pastikan yang menyembelih adalah orang Muslim, maka boleh kita jualnya. Itu menjual barang yang belum tentu sucinya. Meskipun ada mui halalnya juga ya. Iya.
Kalau sudah bisa dipastikan ini label halal nih, udah dipastikan oleh MUI, maka silakan, boleh. Itu. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Wa ammal awani wal ijtihadul ladzi huwa badlul majhud fi tahsilil mahsudi famin wasail wasail. Tadi wasilah untuk bersuci, sekarang wasilah dari wasilah untuk menghasilkan air, menghasilkan debu, mendapatkan dabik atau hajar istinja, yaitu dengan cara ijtihad. Kita mengerahkan kekuatan kita untuk mencari air, mencari debu. Namanya wasailul wasail. Tujuan daripada bersuci adalah wudhu, ghusl atau mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu tujuan daripada bersuci. Allahu 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 Allahu